Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang maha memperjalankan takdir, maha melembutkan hati yang keras, dan maha menyelinapkan harapan ke sela-sela kesempitan. Dalam debar yang tenang, mari kita buka lembaran kisah ini. Kisah panjang tentang keajaiban shodaqoh yang menggulung hidup seperti angin gurun yang menggeser bukit pasir. Segala puji bagi Allah, Sang Rabb yang mengajari manusia bahwa memberi bukanlah kehilangan, tapi perpindahan berkah dari tangan kita menuju tangannya, yang kemudian kembali kepada kita dalam bentuk kejutan yang melampaui imajinasi. Shalawat dan salam tercurah pada manusia tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang hidupnya menjadi bukti nyata bahwa sedekah adalah bahasa langit, dan siapa yang mengucapkannya, maka langit pun menjawab. Dan sekarang, mari kita tenggelam dalam cerita panjang ini. Bernapaslah pelan, usaplah dadamu, lalu biarkan kisah ini merembes ke relung kalbumu. Bab 1, lembaran hidup yang penuh kerikil. Pagi itu lahir dengan cara yang aneh, seakan langit sendiri sedang malas membuka mata. Cahaya subuh menetes pelan melalui celah atap kontrakan Arif yang mulai lapuk, seperti hujan kecil yang lupa tanggal turunnya. Hawa pagi yang biasanya segar justru terasa seperti karung berat yang digantungkan di pundaknya. Arif bangun perlahan. Tubuhnya pegal bukan karena tidur nyenyak, tapi karena tidurnya seperti perjalanan panjang di terowongan gelap. Ia bangun, namun tidak merasa pernah benar-benar beristirahat. Dan seperti biasa, yang pertama ia lihat adalah kalender di dinding yang warnanya memudar, dengan angka-angka yang terus berganti, tapi hidupnya tetap di tempat yang sama. Ia duduk di tepi kasur tipisnya, menatap lantai, menarik napas, menahan sesuatu yang sejak lama bersarang di dadanya, sebuah kelelahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Meski begitu, bibirnya bergerak. Alhamdulillah, aku masih bangun hari ini, gumamnya pelan, seakan takut suaranya melukai pagi yang rapuh. Kontrakan kecilnya sangat sederhana. Dindingnya memudar seperti foto lama yang dibiarkan terkena matahari terlalu lama. Dapur kecilnya cuma berisi kompor butut, wajan yang ditempelkan berkali-kali, dan botol minyak yang tinggal sedikit. Sangat sedikit, seperti rezekinya. Namun meski semuanya terbatas, Arif punya satu hal yang tidak pernah hilang. Keinginan untuk bertahan. Ia merogoh sakunya, menghitung receh satu persatu. Ada beberapa lembar seribuan yang sudah lecek dan 2 keping koin yang nyaris tak bernilai. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan yang sebenarnya ia butuhkan. Arif menatap uang itu lama sekali, lama. Seolah ia sedang berdialog dengan angka-angka kecil itu, berharap mereka beranak pinak secara ajaib. Lumayan, buat hidup setengah hari, ujarnya sambil tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip perban untuk luka yang sudah lama tak sembuh. Ia berdiri, mencuci wajah, menggelar sajadah. Dalam sujud subuhnya, ia berbicara pelan, sangat pelan, seperti seseorang yang tidak ingin membangunkan dunia dengan masalahnya. Ya Allah, aku malu meminta, tapi Engkau tahu aku butuh. Engkau tahu aku ingin bertahan. Suaranya serak, tapi hati kecilnya tetap memukul-mukul dari dalam, mengingatkan bahwa hidup harus dijalani, walau pedih. Setelah sholat, ia menyiapkan keranjangnya, keranjang tua yang masih setia, meski sudah dipenuhi bekas-bekas perjalanan panjang. Keranjang itu seperti dirinya, tetap berjalan walau kelelahan menempel di setiap sudutnya. Arif keluar rumah, udara pagi menerpa wajahnya. Ia menarik napas panjang. Semoga hari ini tidak terlalu kejam, katanya sambil tertawa kecil. Cepat, singkat, seperti humor yang dilontarkan untuk menutupi kecemasan. Jalan menuju pasar terasa sunyi. Kicau burung pun terdengar malas. Tapi langkah Arif tetap maju, walau pelan, walau hatinya menyeret-nyeret kaki. Setibanya di pasar, ia membeli tempe hanya setengah dari biasanya. Tahu, ia beli sedikit, sayur mayur. Ia pilih yang paling murah, paling layu, tapi masih bisa diolah. Ia menawar dengan suara rendah, bukan karena ingin pelit,
Tapi karena isi kantongnya benar-benar memaksanya menawar, pedagang sayur bertanya, "Rif, kok sedikit banget belinya?" Arif menjawab sambil tersenyum, "Lagi diet bang, diet belanja." Pedagang tertawa. Arif ikut tertawa, hanya sebentar. Tawa yang jatuhnya seperti pecahan kaca, tipis dan mudah hilang. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang anak kecil membantu ibunya mengangkat barang berat. Ia melihat tukang becak yang tertidur di atas becaknya karena terlalu lelah. Ia melihat pedagang lain yang berjuang membuka lapak. Semua orang berjuang, semua orang punya beban. Arif merasa sedikit lebih ringan karena sadar ia tidak sendirian dalam menghadapi dunia yang keras. Setibanya di kios kecilnya, kios yang ia bangun dengan harapan besar beberapa tahun lalu, Arif mulai menata bahan, menyalakan kompor, dan membersihkan wajan. Aroma awal dari minyak panas menyebar pelan. Biasanya aroma itu identik dengan harapan rezeki. Tapi hari itu, aroma itu seperti mengembalikan kenangan pahit. Kenangan ketika dagangannya banyak sekali tidak laku. Ketika gorengan pertama jatuh ke minyak panas, Arif tersenyum. Semangat sedikit. Rezeki bentar lagi datang, ucapnya untuk menyemangati dirinya. Namun jam demi jam berlalu, pelanggan tidak banyak datang. Ada yang lewat, ada yang menatap, ada yang bertanya tapi tidak jadi beli. Dan Arif tetap tersenyum kepada semua, hingga kemudian datang seorang kakek tua. Pakaian lusuh, tubuh gemetar, wajahnya seperti seseorang yang sudah lama tidak diberi kesempatan bahagia. "Kau butuh apa, kek?" tanya Arif dengan lembut. Kakek itu menunduk sambil berkata lirih, "Nak, kalau ada sedikit rezeki." Arif langsung merogoh sakunya, mengambil Rp1.000. Uang yang ia sisihkan khusus untuk sedekah, meski hidupnya hampir tak cukup, ia memberikan uang itu tanpa ragu. Kakek itu tersenyum, senyumnya perlahan, mengembang seperti bunga yang akhirnya mendapat matahari setelah musim panjang. "Semoga Allah lapangkan rezekimu, nak," doanya. Dan doa itu, entah mengapa, menampar lembut hati Arif. Ia merasakan ketenangan aneh menyelinap ke dadanya. Setelah kakek itu berlalu, Arif berdiri diam, tertegun, menghela napas panjang. Tanpa ia sadari, momen kecil itu adalah titik balik. Sebuah titik yang bisa jadi terlihat kecil sekali bagi manusia, tapi sangat besar dalam catatan langit. Hari itu tetap sepi, dagangan tetap banyak tersisa, dan malam datang dengan dinginnya sendiri. Namun sebelum tidur, Arif berkata pelan pada dirinya, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti memberi, biarpun sedikit." Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu kelak akan mengguncang hidupnya, mengubah masa depannya, mengubah dirinya. Hidupnya akan segera berbelok, pelan, diam, tapi pasti. Babe 2, sedekah Rp1.000. Pagi berikutnya datang lebih lambat dari biasanya, seakan waktu sendiri sedang berpikir apakah ia ingin melanjutkan hari atau tidak. Cahaya matahari masih samar, seperti malu-malu masuk melalui lubang kecil di dinding kontrakan Arif yang sudah banyak ditambal. Udara pagi berembus dingin namun membawa sedikit harapan yang menempel di kulit. Arif bangun dengan perasaan yang sama seperti kemarin, berat namun tetap bangkit. Ia duduk sebentar di tepi tempat tidur, menyadari betapa tubuhnya sudah lama tidak benar-benar istirahat. Tapi ia tersenyum, senyum kecil yang ia paksa keluar karena ia tahu senyuman adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil keadaan darinya. Ia mengambil dompetnya, kosong, seperti biasanya. Namun ada satu koin yang ia simpan terpisah. Koin Rp1.000 yang ia niatkan untuk sedekah pagi ini. Koin kecil yang bentuknya sudah tidak sempurna lagi, namun bagi Arif, nilainya lebih besar daripada tampak luar. "Bismillah," gumamnya. Ia berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Langkahnya pelan melewati jalan kecil yang aspalnya pecah-pecah. Saat ia memasuki halaman masjid, ia melihat kakek yang kemarin, kakek renta yang memegang botol plastik kosong. Kakek itu kembali duduk di tempat yang sama, duduk seperti patung yang menunggu simpati. Duduk dengan kesabaran aneh yang membuat dada Arif sesak. Arif mendekatinya. Tanpa banyak kata, tanpa banyak drama, ia mengulurkan koin 1.000 itu. Kakek itu menunduk dalam-dalam.
Seolah doa yang ia ucapkan sedang dikirim bukan hanya untuk Arif, tapi untuk seluruh beban yang menempel di punggung lelaki itu. Semoga Allah balas dengan lebih baik, lebih banyak, lebih indah, kata si kakek. Suaranya serak tapi lembut. Arif tersenyum, senyum yang kali ini terasa tidak dipaksakan. Amin kek, doakan saya tetap kuat. Ada sesuatu yang berubah di udara setelah itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Seolah angin pagi membawa cerita lain yang akan segera terjadi. Arif kembali ke kiosnya setelah subuh. Ia menyalakan kompor, mengaduk adonan bakwan, menyiapkan tempe, dan memotong risol. Semua dilakukan dengan gerakan yang ia hafal luar kepala. Hidupnya memang penuh rutinitas yang sama setiap hari, tapi ia menerima itu dengan lapang, atau setidaknya ia berusaha. Namun entah kenapa hari ini ada sesuatu yang berbeda, entah di mana letaknya. Mungkin di cara matahari bersinar sedikit lebih hangat, mungkin dirasa lega setelah bersedekah meski kecil, mungkin karena doa kakek itu masih bertahan di udara, menempel seperti wangi dupa yang tidak cepat hilang. Ia mulai menggoreng. Aroma gorengan pagi itu entah kenapa terasa berbeda, lebih harum, lebih menggoda. Atau mungkin itu hanya imajinasi yang dihidupkan oleh perasaan lega setelah berbagi. Tetapi jam demi jam berlalu, pelanggan tetap sepi. Arif tertawa kecil sambil berkata pelan, "Hahaha, wangi doang, pembeli enggak datang." Ia menertawakan dirinya sendiri, tawa yang seperti selimut tipis untuk menutupi dinginnya kenyataan. Ia menunggu dan menunggu dan menunggu lagi. Lalu, ketika langit mulai memutih oleh sinar matahari yang semakin tinggi, seorang laki-laki datang tiba-tiba. Langkahnya cepat, wajahnya sedikit bingung dan matanya mencari tempat berteduh. Ia memandang kios Arif, lalu memandang ke langit, lalu memandang gorengan di meja. "Hujan mau turun," kata laki-laki itu sambil menunjuk awan gelap. Arif mengangguk. Kelihatannya begitu. Tak lama kemudian hujan benar-benar turun. Bukan rintik kecil, tapi hujan yang datang tiba-tiba seperti keputusan spontan langit. Lelaki itu terjebak di depan kios Arif dan tidak punya pilihan selain berteduh di sana. Ia menghela napas dan melihat meja gorengan. Mumpung nunggu hujan reda. "Boleh coba satu?" "Silakan Pak," jawab Arif. Ia tersenyum tapi ada gugup kecil di dadanya. Ia tahu kualitas gorengannya, ia tahu rasanya. Tapi ia tidak tahu apakah orang ini akan suka. Laki-laki itu menggigit satu bakwan, kunyah, diam, mengunyah lagi, diam. Arif menelan ludah, tegang. Biasanya kalau pelanggan diam setelah menggigit gorengan, itu bukan pertanda bagus. Tapi tiba-tiba lelaki itu menoleh dengan mata berbinar. "Mas, ini gorengan ternikmat yang saya temukan minggu ini." Arif membungkuk kecil, menutupi rasa malu bercampur lega. "Saya cuma pakai bahan seadanya, Pak. Tapi rasanya beda. Ada sesuatu," ujar lelaki itu sambil mengambil satu lagi. Lalu satu lagi, lalu setengah piring. Arif terkekeh. "Pelan-pelan, Pak, nanti saya kehabisan sebelum laku." Lelaki itu tertawa, tawa yang tulus. Setelah hujan hampir berhenti, lelaki itu mengelap tangannya dan berkata, "Mas, saya ini pemilik kafe kecil di ujung blok sana. Saya lagi cari pemasok camilan. Apa Mas mau kerjasama?" Kalimat itu menghantam dada Arif seperti gelombang besar. Maksudnya, saya?" Arif menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. "Iya Mas, gorengan Mas enak. Saya butuh pemasok tetap. Kita coba 50 potong besok." Arif tercekat. "Hah, 50?" Lelaki itu tertawa. "Kalau banyak, bilang saja. Kita mulai dari sana." Arif gelagapan antara senang dan takut. "Banyak sih, tapi saya sanggup. Insya Allah sanggup." Dalam hatinya ia berteriak, "Ya Allah, ini beneran." Lelaki itu mengulurkan tangan. Arif menyambutnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ketika lelaki itu pergi, Arif mematung lama sekali. Ia menatap meja gorengannya, menatap wajan, menatap langit. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti doa yang tercecer, "Apa ini?" Balasan dari 1.000 rupiah itu. Hatinya bergemuruh, dadanya hangat.
Ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal, sedekah kecil itu bukan hilang. Ia kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar, dan hari itu, tanpa ia sadari, takdirnya mulai bergerak. Perlahan, diam-diam tapi pasti. Bab 3. Gerak takdir yang mula-mula tidak terlihat. Hari itu setelah lelaki pemilik kafe pergi, Arif duduk lama sekali di kursi kayu yang sudah mulai keropos di sudut kios. Kursi itu biasanya hanya menjadi saksi bisu rutinitas. Bangun pagi, goreng, tunggu, pulang. Tapi kali ini ia menjadi saksi sesuatu yang berbeda. Saksi awal perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Arif memandang tangannya. Tangan yang sehari-hari berbau bawang dan minyak. Tangan yang kasar, tangan yang gemetar tadi saat menyalami lelaki itu. Ia menghela napas panjang. Napas yang dalamnya seperti menarik seluruh kesadaran hidup. 50 potong. Besok, katanya lirih. Angin lewat membawa sedikit aroma tanah basah. Hasil hujan yang barusan turun. Aroma itu mengisi dadanya, membuat dirinya sadar bahwa dunia di sekelilingnya sedang berubah. Bahkan jika ia belum mengetahui bentuk akhirnya. Arif berdiri. Guratan tipis kelelahan di wajahnya tampak jelas, tapi ada sesuatu yang baru. Cahaya kecil yang berani muncul. Ia merapikan meja, mematikan kompor, mengangkat wajan, lalu menutup kios lebih awal dari biasanya. Bukan karena malas, bukan karena capek, tapi karena hari ini, ia punya harapan baru yang ingin ia peluk erat-erat. Kontrakan itu terasa sedikit lebih terang meskipun lampunya tetap redup. Bahkan udara di dalam ruangan seolah berubah, lebih ringan, tidak sepekat biasanya. Arif duduk di lantai, sambil membuka catatan kecilnya. Catatan berisi daftar harga minyak, tepung, gas dan bahan baku yang selalu ia catat dengan sangat teliti. Ia mulai berhitung, tapi setiap kali angka-angka itu keluar dari pensilnya, ia berhenti. Ia mengusap wajah, ia tersenyum sendiri. Ya Allah, kalau ini rezeki darimu, tolong kuatkan saya, ujarnya pelan. Ia sadar bahwa janji sedekah bukan hanya soal menerima balasan, tapi juga diuji tentang kesiapan. Ia pernah mendengar banyak cerita tentang balasan yang datang tiba-tiba. Tapi ini pertama kalinya ia mengalami sendiri. Ia menutup buku catatan itu dan merebahkan tubuhnya. Kepalanya menatap langit-langit yang mulai menguning karena usia. Butiran-butiran kecil lapisan cat yang mengelupas tampak seperti bintang-bintang kusam. Ia memejamkan mata. Di gelapnya kelopak mata itu ia melihat bayangan kakek renta yang ia beri Rp1.000 pagi tadi. Suaranya terngiang. Semoga Allah balas dengan lebih baik, lebih banyak, lebih indah. Arif tidak bisa menahan senyum. Lebih baik, lebih banyak, lebih indah. Ya Allah, benarkah ini permulaan? Dan malam itu tanpa ia sadari, ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Ia jarang tidur dengan perasaan seperti itu. Perasaan yang tidak memberatkan dada, yang tidak membuat napasnya terburu. Malam itu ia tertidur dengan harapan, dan harapan itu tidur lebih dulu di dadanya. Pagi berikutnya datang seperti hentakan lembut yang membangunkan. Cahaya matahari belum benar-benar sempurna, tapi cukup untuk membuat Arif bangun dengan gerakan yang tidak malas seperti biasanya. Ia bangkit dan langsung berwudu. Udara pagi menusuk kulit, menembus pori-pori, seperti memberi tanda bahwa ini adalah hari penting. Setelah subuh, Arif tidak menuju kios, ia menuju pasar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membeli bahan dengan jumlah yang lebih banyak. Ia membawa 2 kantong besar berisi tepung. Ia membeli sekarung kecil kentang. Ia membeli lebih banyak tahu dan tempe. Bahkan ia memilih minyak goreng yang lebih baik dari biasanya. Di tengah pasar, ia berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena ia menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu membeli bahan baku dengan hati-hati, penuh ketakutan. Beli sedikit karena takut rugi. Beli murah karena takut tidak cukup modal. Beli secukupnya karena hidup pun terasa sekadarnya. Tapi hari ini, ia membeli seperti seseorang yang sedang menyiapkan masa depan. Bukan hanya bertahan hidup, tapi membangun sesuatu. Ia tersenyum kecil sambil menatap kantong-kantong belanjaannya.
Ini semua gara-gara Rp1.000 itu. Ia tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis. Kadang rasa syukur memang muncul dengan cara yang aneh, membuat dada bergetar tanpa suara, membuat air mata muncul tanpa kesedihan, membuat hati hangat tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Di kios ia mulai bekerja, mengupas, memotong, mengaduk adonan, menggoreng dengan hati-hati, satu persatu, seperti sedang membuat sesuatu yang harus sempurna. Setiap gorengan yang keluar dari wajan hari itu seperti membawa harapan baru dalam bentuk bulat dan keemasan. Ketika ia selesai memasak 50 potong, ia menatap hasilnya lama sekali. Apa ini cukup? Gumamnya. Ia tertawa kecil. Apa saya harus bikin lebih? Tapi sebelum ia menambah adonan, sebuah suara memanggil dari kejauhan. Mas Arif. Ia terkejut. Itu suara lelaki pemilik kafe. Lebih cepat dari perkiraannya. Arif menghampiri. Oh Pak, saya baru selesai. Lelaki itu melihat tray gorengan. Wajahnya langsung berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. Wah, banyak juga ini. Boleh saya bawa sekarang? Tentu Pak, silakan. Lelaki itu mengambil 2 kotak besar yang ia bawa dari mobil. Di sisi kotak itu tertera nama kafenya. Ia memasukkan satu persatu gorengan Arif dengan hati-hati. Setiap kali sebuah gorengan dimasukkan ke kotak, dada Arif seperti ditarik pelan. Seakan setiap potong itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Sebelum pergi, lelaki itu berkata, Mas, saya fotoin ini ya, buat promosikan di IG Cafe. Arif tertegun. Wah, boleh Pak, silakan. Klik, klik, klik. Beberapa foto, beberapa angle, lalu satu video pendek. Besok saya update menunya. Ini bakal masuk list camilan rekomendasi, kata lelaki itu. Arif nyaris hilang napas. Saya doakan dagangan Mas meledak ya. Dan lelaki itu pergi, membawa 50 gorengan dan sebuah harapan yang jauh lebih berat daripada 2 kota itu. Arif berdiri lama, sangat lama, tak bergerak, tak bernapas terlalu keras. Ia hanya menatap jalan kecil menuju ujung blok tempat kafe itu berada. Tiba-tiba dadanya hangat, sangat hangat. Apa ini? Awal dari sesuatu yang besar. Ucapnya pelan. Harinya baru dimulai, tapi hatinya sudah penuh dengan rasa yang sulit dijelaskan. Rezeki kadang datang tidak dalam bentuk uang, kadang datang dalam bentuk kesempatan, kadang datang dalam bentuk orang baik yang muncul tiba-tiba. Kadang datang dalam bentuk hujan yang membuat seseorang berteduh. Kadang datang dalam bentuk koin Rp1.000. Dan bagi Arif, hari itu adalah bukti bahwa sedekah kecil dapat menggerakkan takdir besar, walau awalnya tidak terlihat. Beabfar, ketika angkasa mulai membuka langsungan rezeki. Pagi itu, selepas lelaki pemilik kafe berlalu, Arif tidak langsung kembali menggoreng. Ia berdiri lama, seolah-olah tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ada tarikan yang lembut namun kuat, seperti tangan tak terlihat yang memintanya duduk, diam, dan meresapi apa yang baru saja terjadi. Ia duduk pelan meletakkan kedua tangannya di atas lutut menarik napas panjang. Udara masuk perlahan, memenuhi rongga dadanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan napas itu tidak berat. Ada ruang baru yang sebelumnya tidak ada, ruang yang cukup luas untuk menampung harapan. Mentari pagi belum meninggi, tapi kios kecil itu sudah bersinar oleh sesuatu yang lain. Cahaya yang datang bukan dari matahari, melainkan dari semangat yang mulai tumbuh, dari keyakinan yang perlahan-lahan merangkai kepingan dirinya, yang selama ini retak oleh kesulitan hidup. Arif mulai membereskan meja gorengan, sementara hatinya sibuk bertanya-tanya. Bagaimana nanti? Apa benar gorengan itu laku? Apa kafe itu benar-benar cocok dengan menu saya? Apa pelanggan mereka suka? Apa ini akan bertahan? Pertanyaan, berlapis-lapis, kekhawatiran, bergandengan, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mendominasi, kepercayaan. Suara hatinya berkata, meski pelan, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekahmu Arif. Langit sedang menulis sesuatu untukmu. Arif memegangi dadanya sebentar.
Ia merasakan getaran hangat yang tak bisa dijelaskan. Bukan cemas, bukan senang, lebih seperti sebuah panggilan. Menjelang siang saat ia hendak menambah adonan, ponselnya berbunyi. Getarannya membuat Arif tersentak kecil. Jarang sekali ada orang yang menghubunginya, apalagi siang-siang begini. Ia meraih ponselnya. Nama yang tertera membuat jantungnya berdebar. Pemilik kafe. "Assalamualaikum, Mas Arif." Suara itu terdengar cerah, penuh energi. Arif menjawab cepat. "Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya?" Lelaki itu tertawa kecil. "Mas, ini gorengannya ludes." Arif mematung. 5 detik berlalu sebelum ia sadar bahwa ia masih memegang ponsel. "Leludes, Pak?" "Iya." "Baru dibuka 1 jam udah habis. Orang-orang suka banget. Banyak yang bilang rasanya jujur. Saya juga nggak ngerti maksud mereka, tapi kayaknya mereka merasakan kerja keras Mas di dalamnya." Arif menarik napas panjang, sangat panjang, sampai dadanya terasa ingin pecah. Ia berkata pelan, suara hampir pecah, "Insya Allah, Pak. Insya Allah saya siapkan." Setelah telepon ditutup, Arif terdiam. Ia menatap kiosnya, menatap wajan, menatap adonan. Kemudian ia mengangkat wajah ke langit. Meski atap kios menutup sebagian pandangannya. Ya Allah, ini bahkan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Ia tidak bisa menahan air mata itu lagi. Mengalir sedikit, jatuh di pipinya, lalu hilang di udara yang hangat. Sore itu, ketika Arif hendak pulang, sebuah pesan baru masuk ke ponselnya. Ia membacanya pelan. "Mas Arif, ini saya post foto gorengan Mas di Instagram. Tadi saya tag akun Mas, soalnya banyak yang cari." Arif terpaku. Akun? Ia bahkan sudah lama tidak membuka Instagram, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka aplikasinya yang sudah berdebu secara digital, masuk, dan ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti sejenak. Postingan kafe itu sudah disukai ratusan orang, komentarnya puluhan, semua hampir sama. Ini di mana? Kelihatannya enak banget. Lalu komentar itu yang membuat jari Arif bergetar saat membaca. "Saya pernah beli gorengan dari bapak ini di pinggir jalan. Rasanya tuh beda, kayak ada ketulusan di dalamnya." Arif menutup ponselnya, menunduk. Bahu gemetar halus. Ia bukan menangis karena sedih. Ia menangis karena sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia merasa hidupnya dilihat oleh dunia. Tidak lagi menjadi bayangan. Tidak lagi menjadi orang kecil yang dilupakan. Tidak lagi menjadi penjual gorengan yang hanya dipandang sekilas. Hari itu, ia menjadi seseorang yang karyanya dihargai. Bahwa gorengan sederhana itu memiliki cerita. Bahwa ia punya arti. Malam tiba dengan angin lembut yang menyusup di sela-sela pintu. Arif duduk di lantai kontrakannya sambil menatap daftar belanjaan. Besok ia harus membeli 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat jika permintaan naik. Ia mulai menghitung lagi, tapi kali ini ia tidak takut, tidak cemas, tidak gelisah. Ia menghitung sebagai seseorang yang memiliki arah, sebagai seseorang yang akhirnya melihat masa depan, sebagai seseorang yang merasa untuk pertama kalinya bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Di tengah keheningan malam, Arif berbisik, "Ya Allah, ini semua karena satu sedekah kecil, satu koin kecil. Tapi kau balas dengan pintu yang begitu besar." Ia memejamkan mata dan jauh di dalam dirinya, ia mendengar suara halus, selembut angin. "Sedekahmu membuka jalan yang sejak lama menunggumu." Bab 5, rezeki yang mulai mengalir seperti sungai kecil. Pagi itu Arif bangun sebelum azan subuh berkumandang. Biasanya, ia harus berjuang keras untuk bangkit dari kasur tipisnya. Tulang punggungnya sering terasa seperti memanggul hari-hari yang berat. Tapi pagi ini, tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan baru yang melekat pada sendi-sendi lelahnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah keyakinan yang mendorongnya, lembut tapi kuat. Setelah berwudu, ia duduk menunggu subuh, membiarkan suara napasnya berdansa dengan keheningan. Tak ada suara kendaraan,
Tak ada teriakan pedagang, tak ada hiruk-pikuk dunia, hanya dirinya dan hatinya yang bergetar pelan. Dalam sujudnya, ia berbisik lirih, lebih lirih daripada semilir angin pagi. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba yang banyak salah, banyak lalai, banyak takut. Tapi Engkau mendengar sedekah kecil saya. Engkau membuka pintu yang tak pernah berani saya ketuk. Suara itu pecah jadi tangis kecil. Sujudnya basah oleh air mata. Ada tangis yang lahir dari luka, ada tangis yang lahir dari kehilangan, tapi tangis subuh itu adalah tangis yang lahir dari disapa oleh langit. Begitu matahari naik sedikit, Arif memulai aktivitasnya. Ia mengambil keranjang belanjaan, tas kain lusuh yang selalu ia pakai, dan berangkat ke pasar. Pasar pagi masih berkabut. Lampu-lampu kios memantulkan cahaya kuning di atas genangan air kecil, menciptakan warna-warna yang menari di antara langkah-langkah terburu para pembeli, aroma bawang, lada, minyak, tanah basah, dan suara ibu-ibu menawar memenuhi udara. Namun pagi ini terasa berbeda. Ketika Arif berjalan membawa tasnya, beberapa pedagang menatapnya lebih lama. Beberapa tersenyum, seseorang menyapa, "Mas Arif, kok pagi banget?" Arif tersenyum malu. "Iya Bu, ada pesanan." Pedagang itu mengangguk bangga. "Wah, Alhamdulillah. Semoga laris terus ya Mas." Perkataan itu sederhana, tapi bagi Arif, itu seperti ucapan yang diucapkan langsung oleh malaikat yang sedang lewat. Doa-doa kecil dari orang-orang yang mungkin tak mengerti besarnya efek pada hatinya. Ia membeli bahan lebih banyak, dan entah mengapa uang yang ia keluarkan tidak menakutinya. Biasanya ia gemetar setiap mengeluarkan uang karena merasa modalnya akan habis. Tapi hari ini, setiap uang yang ia keluarkan terasa seperti investasi pada harapan. Setelah keluar dari pasar, ia berdiri sebentar di bawah langit. Cahaya matahari jatuh lembut di wajahnya, dan ia tersenyum. Senyum yang lama hilang dari hidupnya. Di kios kecilnya, Arif bekerja lebih cepat dari biasanya. Tangan-tangannya bergerak seperti sudah terbiasa dengan jumlah yang besar, mengupas kentang, memotong tahu, mengaduk adonan, mengukur bumbu, mengatur panas api. Dan setiap kali sepotong gorengan keemasan muncul dari wajan, ia berkata dalam hati, "Ini bukan sekadar makanan, ini doa yang saya kirimkan." Bau harum gorengan memenuhi kios itu. Asap panas naik pelan, seperti kabut kecil yang terangkat menuju langit, membawa harapan dan syukur yang mengendap di dadanya. Ketika 100 potong gorengan tersusun rapi, Arif tertegun. Ia menatap hasil kerja kerasnya itu seperti seseorang yang menatap karya seni. Bukan karena indah, tapi karena setiap potong memiliki cerita. Ada kisah tentang lelah, tentang tekad, tentang sedekah, tentang doa kakek renta, tentang koin Rp1.000 yang menggetarkan takdir. Tak lama kemudian suara motor berhenti di depan kios. Lelaki pemilik kafe turun sambil melambaikan tangan. "Mas Arif, siap ya hari ini? Banyak yang nungguin gorengan Mas." Kalimat itu menyentuh Arif lebih dalam daripada yang lelaki itu bayangkan. "Mas, ditungguin." Siapa dirinya selama ini sampai ia merasa tidak pantas untuk ditunggu siapapun? Dengan senyum gugup ia mengangguk. "Ini Pak, sudah siap." Lelaki itu membuka kotak-kotak besar, mengemas gorengan Arif satu persatu. Kali ini ia tampak lebih bersemangat. "Mas, saya mau cerita." Arif menoleh. "Kemarin, ada pelanggan yang bilang gorengan Mas itu punya jiwa." Arif mengerjap, "Punya jiwa? Pak?" Lelaki itu tertawa kecil. "Iya, dia bilang gitu. Katanya rasanya beda, kayak lebih hangat." Arif menunduk, matanya berair tanpa ia sadar. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau benar-benar membalas sedekah kecilku dengan cara yang tidak pernah terpikirkan." Setelah gorengan selesai diangkut, pemilik kafe itu menepuk bahunya. "Mas, saya serius. Kalau terus kayak gini, saya mau kerja sama jangka panjang. Kita bikin menu spesial. Signature." Arif terdiam. "Signature? Menu khusus?" Nama dirinya akan ada di menu kafe,
Ia hampir tidak bisa bernapas. Baik, Pak. Insya Allah. Dan ketika lelaki itu pergi membawa dagangannya, Arif mengikuti dengan pandangan penuh haru. Kotak-kotak itu seperti membawa bukan hanya gorengan, tapi masa depan. Hari itu menjadi salah satu hari tergila dalam hidup Arif. Ponselnya berbunyi terus. Notifikasi bermunculan. Tagar kafe itu naik. Foto-foto gorengannya dibagikan ulang. Dan pesan yang paling membuat Arif terpaku. Seorang pelanggan memposting video pendek merekam gorengan Arif sambil berkata, "Rasanya sederhana, tapi penuh kehangatan, kayak rasa masa kecil yang hilang." Arif menutup mata, menghirup udara panjang, dadanya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di balik layar ponselnya, ia melihat bayangan kecil dirinya, yang dulu menjual gorengan sambil takut-takut, sambil khawatir kapan uang akan habis. Dan kini, dunia mulai melihatnya, bukan sebagai penjual gorengan, tapi sebagai seseorang yang karyanya membawa rasa. Seseorang yang diberi kesempatan, seseorang yang doanya diangkat oleh langit, seseorang yang hidupnya mulai mengalir, perlahan, seperti sungai kecil yang kelak bisa menjadi besar. Bab 6. Ketika nama kecil mulai disebut oleh angin kota. Hari itu kota terasa berbeda. Arif tidak tahu apakah dunia benar-benar berubah, atau hatinya yang kini mampu melihat hal-hal kecil yang dulu tak ia sadari. Langit lebih biru, angin lebih lembut, bunyi motor yang lewat terdengar lebih bersahabat, bahkan suara knalpot bocor dari tetangga sebelah pun terdengar seperti bagian dari musik pagi. Arif membuka kiosnya lebih awal, bukan karena terburu, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk duduk diam di kontrakan. Ia ingin bekerja, ia ingin bergerak, ia ingin hari itu segera mulai, seolah takut rezeki yang kemarin datang hanyalah mimpi yang bisa hilang jika ia terlambat sedikit saja. Ketika ia menyalakan kompor, suara api yang menyala terdengar seperti salam dari langit. "Aku siap," bisiknya pada dirinya sendiri. Sementara itu, di kafe kecil di pojok blok, sebuah hal yang tidak pernah Arif bayangkan sedang terjadi. Di sana, foto gorengannya terpampang besar di salah satu papan menu digital. Tulisan itu sederhana namun tegas. Gorengan Arif, The Honest Bite. Gorengan Arif, gigitan yang jujur. Nama itu dipilih oleh pemilik kafe setelah banyak pelanggan menggunakan kata yang sama di kolom komentar. Jujur, sederhana, hangat, seperti dibuat dari hati. Bukan renyah, bukan crispy, bukan lezat parah, tapi jujur, ironis, tapi indah. Setiap potong gorengan Arif membawa cerita hidupnya. Jujur dalam kesederhanaan, jujur dalam perjuangan, jujur dalam rasa lelah yang tetap disembunyikan. Para pelanggan mulai bertanya, "Siapa Arif? Di mana kiosnya? Boleh ketemu orangnya?" Sementara Arif, yang tidak tahu apa-apa, masih sibuk memotong kentang dengan kecepatan tangan yang terbiasa menghadapi hidup pas-pasan. Ia tidak tahu bahwa namanya sedang menjadi percakapan kecil di dunia yang lebih luas dari kiosnya. Sekitar pukul 10 pagi, suara motor berhenti di depan kios Arif menoleh. Itu pemilik kafe, tapi kali ini ia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada seorang perempuan muda berambut panjang, membawa tripod dan kamera kecil. Arif langsung salah tingkah. "Pak, ini siapa ya?" Pemilik kafe tertawa kecil. "Mas, ini dari akun reviewer kuliner lokal. Mereka mau liput gorengan, Mas." Arif terdiam. Seketika itu dunia seperti berhenti sejenak. Liput, direkam, dipublikasikan. Ia merasa dadanya berdebar begitu kencang sampai-sampai ia takut suara itu terdengar keluar. Perempuan itu mendekat sambil tersenyum ramah. "Mas Arif ya? Wah, akhirnya ketemu juga. Kita hari ini syuting sedikit ya. Banyak yang penasaran gimana proses Mas bikin gorengan." Arif menelan ludah. "Tapi, saya cuma begini, Mbak." Perempuan itu tersenyum lembut. "Itu justru yang bikin menarik, Mas, kesederhanaan." Kesederhanaan. Kata itu lagi. Kata yang dulu membuat Arif malu, tapi hari ini,
Kata itu terdengar seperti pujian. Syuting dimulai. Kamera menangkap gerak tangan Arif, mengirisi tahu dengan perlahan, mengupas kentang dengan ritme yang sabar, mengaduk adonan sambil sesekali meniup uap panas, menggoreng dengan mata yang fokus dan hati yang tenang. Arif tidak dibuat-buat, tidak mencoba terlihat keren, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan entah bagaimana kesederhanaan itu justru membuat adegan itu indah. Saat perempuan itu merekam close-up, Wajan mengeluarkan suara desis yang memikat, seperti hujan pertama yang menimpa tanah kering. Arif sesekali melihat kamera, lalu buru-buru menunduk malu. Perempuan itu terkekeh. "Mas, santai aja. Just be yourself." Arif mengangguk, pipinya memerah. Ia tidak pernah menyangka gorengan bisa direkam seperti adegan film. Ketika proses memasak selesai, perempuan itu mencicipi satu. Ia menutup mata, merasakan, lalu tersenyum. "Ada rasa damai," katanya. Arif terpaku, hatinya seperti diremas halus damai. Ia bahkan tidak tahu bahwa rasa itu bisa dirasakan dari gorengan. Syuting selesai, mereka pamit. Pemilik kafe mengacungkan jempol. "Mas Arif, siap-siap ya. Ini bakal viral." Viral. Arif tidak tahu makna besar kata itu, tapi ia tahu satu hal. Dunia sedang membuka pintu lebar-lebar untuknya. Ketika motor mereka pergi, Arif duduk pelan di bangku kiosnya. Ia memandang wajan, spatula, tumpukan kentang. Ia mengusap keringat di dahinya, tapi tangannya bergetar. Ia tidak percaya hidupnya bisa sampai di titik ini. Ya Allah, napasnya tercekat. Apa benar semua ini untuk saya? Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu hanya tahu lelah, kini menjadi alat yang membuka rezeki. Ia menatap jalan lengang di depan kios, dan bayangan masa depan terasa datang perlahan seperti angin sore. Hari itu Arif menyadari satu hal. Bukan hanya rezeki yang mengalir, bukan hanya pelanggan yang datang, bukan hanya nama yang mulai disebut orang. Yang paling besar adalah ini, Allah sedang menulis ulang hidupnya, pelan, lembut, tapi pasti. Bab 7 puncak takdir, yaitu balasan yang turun dari langit dengan cara yang tak disangka. Hari itu dimulai dengan biasa, tidak ada pertanda, tidak ada firasat, tidak ada kilatan cahaya di langit. Hanya pagi yang bening, udara yang lembut, dan suara burung kecil yang bertengger malu-malu di kabel listrik di depan kios Arif. Tapi takdir tidak pernah perlu memberikan tanda. Takdir bergerak diam, tenang, mengalir, seperti air di bawah tanah yang tidak terlihat tapi terus bekerja membentuk gua-gua keajaiban. Arif membuka kiosnya, menyalakan kompor, mengatur baskom dan mulai bekerja. Gerak tangannya kini lebih mantap, lebih yakin, lebih hidup. Wajan panas berdesis, aroma gorengan memenuhi udara. Sinar matahari jatuh di jari-jarinya yang berlumur adonan, dan entah mengapa, pemandangan sederhana itu terasa begitu sakral. Seolah-olah wajan itu bukan sekadar alat masak, tapi altar kecil tempat syukur dibacakan setiap pagi. Beberapa jam kemudian, suara motor berhenti. Arif menoleh, ia sudah hafal mesin motor itu, pemilik kafe. Tapi kali ini laki-laki itu tidak sendiri. Di belakangnya ada seseorang yang tidak Arif kenal. Seorang laki-laki berpenampilan rapi, berjas, membawa tas kerja. Jantung Arif langsung berdegup. Ia berdiri sambil menghapus tangannya di celemek sederhana. "Assalamualaikum Mas Arif," sapa pemilik kafe. "Waalaikumsalam Pak." Arif menunduk sedikit, gugup. Pemilik kafe menunjuk lelaki berjas itu. "Nah, ini Pak Rendra, pemilik 3 cabang kafe di kota. Dia lihat video gorengan Mas yang viral kemarin dan tertarik." Arif membeku, hampir seolah tubuhnya membatukan diri. Viral? Dilihat pemilik 3 cabang kafe? Pak Rendra mengulurkan tangan, suara dan tatapannya ramah, namun tegas. "Mas Arif, saya sudah lihat video proses Mas. Saya lihat cara Mas memasak. Mas tidak hanya bikin gorengan. Mas menuangkan hati ke makanan." Arif menelan napas. Ucapan itu menghantam dadanya lembut.
Dalam menembus tempat yang paling rapuh sekaligus paling penuh syukur, laki-laki itu melanjutkan, "Kami sedang mencari menu signature baru, sesuatu yang jujur, hangat, sederhana tapi punya jiwa. Dan saya rasa gorengan Mas punya itu." Arif memegang pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak goyah. "Jadi, begini Mas," kata pria itu. Ia membuka mapnya mengeluarkan selembar kertas resmi. "Saya ingin kerja sama jangka panjang. Kita buat produk ini jadi menu signature di 3 cabang. Nanti kami bantu branding, packaging, bahkan distribusi. Mas tinggal masak, kualitas tetap Mas yang jaga. Sisanya biar kami yang urus." Arif merasa bumi berhenti berputar. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia ingin mengucap syukur, tapi lidahnya kaku. Ia ingin menangis, tapi matanya tak sanggup meneteskan apapun karena terlalu penuh. Arif hanya berkata pelan-pelan sekali, "Pak, saya cuman penjual gorengan." Pak Rendra tersenyum. "Tidak Mas, Mas bukan cuma apapun. Mas adalah seseorang yang punya nilai. Kami hanya membantu dunia melihat nilai itu." Kalimat itu adalah kalimat yang selama ini dibutuhkan Arif, tapi tak pernah ia dengar dari siapapun. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga duduk di bangku sederhana kios itu. Pegangan bangkunya sudah retak, catnya mengelupas, tapi hari itu bangku itu menjadi saksi sebuah pertemuan yang mengubah garis hidup. Perjanjian kerja sama dibahas, persentase dibicarakan, sistem distribusi dirancang. Dan setiap kali Arif menjawab, "Insya Allah saya mampu," suara itu terdengar semakin percaya diri. Di tengah pembicaraan itu Pak Rendra memuji, "Sebenarnya Mas, bukan soal rasa saja, tapi soal ketulusan Mas. Itu yang bikin saya yakin." Arif menunduk, menahan haru. Jika dunia pernah ingin membuatnya merasa kecil, maka hari itu langit sedang mengembalikan seluruh harga dirinya dalam satu kali serah terima. Ketika pembicaraan selesai, pemilik kafe menepuk punggung Arif. "Nah, Mas, rezeki nggak pernah salah alamat kan?" Arif tidak menjawab. Ia hanya memandang mereka pergi dengan langkah yang berat namun bahagia. Dan begitu mereka menghilang di ujung jalan, Arif jatuh bersimpuh di lantai kiosnya. Bukan bersimpuh karena lemah, tapi karena tubuhnya tidak lagi mampu menahan syukur yang menumpuk. Tangannya menutupi wajah, bahu bergetar, suaranya pecah dalam bisikan yang hampir tak terdengar. "Ya Allah, bagaimana Engkau bisa membalas sedekah kecil hamba-Mu dengan keajaiban sebesar ini?" Air matanya jatuh, tidak ada yang melihat. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya Allah yang tahu. Hanya langit yang menyaksikan bagaimana seorang hamba kecil menerima anugerah besar yang tidak pernah berani ia minta. Hari itu Arif pulang membawa bahan lebih banyak dari biasanya, atau lebih tepatnya, membawa dunia baru yang tidak pernah ia impikan. Kontrakan kecilnya terasa seperti ruangan baru, lebih hangat, lebih besar dari biasanya. Bukan karena tempatnya berubah, tapi hatinya yang kini lapang. Ia duduk bersila, menatap kedua tangannya, tangan yang dulu gemetar karena takut tidak bisa makan esok hari. Kini gemetar karena rezeki yang terlalu besar untuk ia rangkul sendirian. Ia berkata pelan, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Semua ini karena satu sedekah kecil itu. Satu sedekah kecil yang dianggap remeh, yang dianggap tidak berarti, yang bahkan sempat ia ragukan. Tapi Allah tidak pernah meremehkan apapun yang dilakukan hambanya dengan hati. Ia menutup matanya. Dan dalam keheningan itu, ia bisa merasakan dengan jelas. Rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah ketika Allah mengangkat hidupmu dengan cara yang tidak pernah kau duga. Hari itu Arif belajar bahwa sedekah bukan soal besar kecilnya,
tapi seberapa dalam ia keluar dari hati. Dan begitulah hidup Arif berubah dari penjual gorengan kecil menjadi mitra kafe besar, dari seseorang yang hampir menyerah menjadi seseorang yang dikejar rezeki. Dari lelaki yang hanya ingin bertahan hidup menjadi lelaki yang hidupnya diangkat oleh langit. Semua bermula dari satu sedekah kecil yang membuka pintu besar, yang mengubah segalanya. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, Tuhan yang menggenggam seluruh rezeki di tangan-Mu, Tuhan yang membalas setiap kebaikan sekecil apapun. Jadikan kami hamba yang tidak pelit untuk memberi. Jadikan kami hamba yang percaya bahwa sedekah tidak mengurangi, melainkan menambah keberkahan yang tak terhitung. Ya Allah, kalau hari ini kami bersedih, lapangkan. Kalau kami sedang sempit, luaskan. Kalau kami putus asa, bangkitkan. Kalau kami ragu, yakinkan. Dan bila kami memberi, meski sedikit, meski remeh, meski hanya receh, terimalah ya Allah, dan balaslah dengan cara yang membuat kami sujud penuh haru, seperti Arif yang Kau angkat hidupnya melalui keajaiban yang tidak pernah ia duga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.